akan kembali membahas soal HOTS TKP SKD CPNS terbaru 2025. Nah, tes karakteristik pribadi ini adalah tes yang menguji kemampuan terkait sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta hal lain yang berhubungan dengan profesionalisme. Langsung saja teman-teman, kita ke contoh soal berikut ini. Anda adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok. Saat ini Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok Anda terdiri dari 4 orang termasuk Anda. Dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim, sehingga Anda tahu mana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan Anda mengetahui anggota tim mana yang pasif atau hanya mengandalkan rekan yang lainnya, dan mana yang tidak. Bagaimana sikap Anda? A. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. B. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. C. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada orang yang pandai saja dan mengabaikan anggota yang lainnya. D. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain atau mencetak materi, print, menjilid makalah. Atau E. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan pembagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan atau namanya tidak dicantumkan dalam daftar anggota. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Nah, ini menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dengan memanfaatkan kemampuan individu dalam kelompok sehingga dapat mengoptimalkan hasil presentasi. Nah, untuk skor 5 tadi sudah ada pada pilihan A dan skor terendah ada pada pilihan C yaitu 1. Nah, untuk skor 4 kita bisa lihat bahwa di sini membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali itu ada pada pilihan B dengan skor 4. Kemudian skor 3 ada pada pilihan E. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. Kemudian memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan pembagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan atau namanya tidak dicantumkan dalam daftar anggota. Nah, pendekatan ini bisa dianggap ekstrim dan kurang mendukung kerjasama dalam kelompok serta hukuman keras mungkin tidak profesional. Kemudian kita bisa lihat di sini poin atau skor 2 ada pada pilihan D dan skor 1 ada pada pilihan C. Baik teman-teman, silahkan tetap semangat untuk menjawab soal-soal berikut ini. Dalam sebuah perusahaan dan pekerja, karakter atasan yang Anda sukai adalah A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu dilaksanakan. B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukan. C. Senantiasa mendelegasikan wewenang pada bawahan. D. Tidak terlalu membantu menyelesaikan, namun sebaliknya berharap saya menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. Atau E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Nah, teman-teman boleh jawab dalam 10 detik.
Teman, jadi jawabannya adalah E, selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Nah, atasan yang memberi petunjuk jelas dapat membantu bawahan memahami ekspektasi dan mengurangi ketidakpastian dalam menyelesaikan tugas. Oke, jadi poin E memiliki poin 5 atau skor 5. B, selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang terbuka untuk berkolaborasi dan mendengarkan masukan bawahan dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Olehnya itu, poin B ini mendapat skor 4, teman-teman. Dan skor 3 ada pada pilihan C, senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan. Nah, mendelegasikan tanggung jawab menunjukkan kepercayaan pada bawahan, namun perlu diimbangi dengan keterlibatan dan arahan yang sesuai. Skor 2 ada pada pilihan A, sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum dilaksanakan. Nah, keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat memperlambat progres pekerjaan dan mengurangi fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Skor terendah, teman-teman, ada pada poin D, tidak terlalu membantu menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi padanya. Nah, hal ini tidak memberikan dukungan atau bimbingan, dapat menyulitkan bawahan dan tentunya merugikan kolaborasi tim. Saat ini formasi PNS telah dibuka. Saya bertekad untuk ikut berpartisipasi karena cita-cita saya adalah menjadi PNS. Jika saya diterima menjadi PNS, saya tidak mempunyai uang. Dan saya tak mempunyai uang, maka saya A. mengundurkan diri sesegera mungkin, B. mencari bantuan atasan, C. melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang, D. mencari pinjaman ke teman lain, atau E. mencari sumbangan dari suatu lembaga. Teman-teman boleh jawab dalam 10. Teman-teman, jadi jawabannya adalah C, melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang. Nah, sikap yang positif dalam menghadapi kesulitan finansial adalah mencari solusi dengan bekerja dan tidak malu untuk melakukan pekerjaan apapun demi mencapai tujuan. Tentunya pekerjaan yang halal ya teman-teman dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian skor 4 ada pada jawaban D, mencari pinjaman ke teman lainnya. Jadi mencari bantuan ke teman atau rekan kerja untuk sementara waktu dapat menjadi pilihan yang masuk akal jika dibutuhkan dana tambahan. Skor 3, mencari sumbangan dari suatu lembaga atau program yang memberikan bantuan finansial dapat menjadi opsi, tetapi sebaiknya diupayakan secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian skor 2 ada pada pilihan B, mencari bantuan atasan. Nah, sebaiknya dilakukan setelah mencoba opsi lain karena ini bisa memberi kesan kurang mandiri. Dan skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan A. Langkah ini sebaiknya dihindari karena mengundurkan diri tanpa mencoba alternatif lain dapat menghambat pencapaian tujuan. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai seorang HRD yang memiliki karyawan lebih dari 1.000 orang. Anda harus melakukan berbagai tugas seperti evaluasi kerja dan mengurus sistem administrasi penggajian karyawan. Saat melakukan tugas tersebut, terkadang Anda menemukan kesulitan karena banyaknya jumlah karyawan.
Teman Anda mengusulkan untuk menggunakan aplikasi berbayar yang dapat memudahkan tugas Anda. Sikap Anda adalah A. Akan menggunakan cara manual seperti biasanya karena belum tentu aplikasi tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. B. Saya tidak ingin menggunakan aplikasi yang berbayar. C. Saya akan menerapkan aplikasi tersebut karena dapat memudahkan pekerjaan saya. D. Saya akan menerapkan aplikasi tersebut dan menyarankan instansi lain untuk menggunakannya. Atau E. Saya akan menerapkan aplikasi tersebut agar saya dapat mengerjakan tugas lebih cepat. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Saya akan menerapkan aplikasi tersebut karena dapat memudahkan pekerjaan saya. Jadi sikap proaktif untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan tugas adalah langkah yang baik. Nah, untuk skor 4 teman-teman ada pada jawaban D. Saya akan menerapkan aplikasi tersebut dan menyarankan instansi lain untuk menggunakannya. Jika aplikasi tersebut terbukti efektif, memberikan rekomendasi atau membagikan pengalaman positif dapat menjadi kontribusi positif. Nah, skor 3, saya akan menerapkan aplikasi tersebut agar saya dapat mengerjakan tugas lebih cepat, itu ada pada pilihan E. Nah, fokus pada efisiensi kerja adalah hal yang baik, tapi penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan hasil yang akurat. Skor 2 ada pada pilihan A. Saya akan menggunakan cara manual seperti biasanya karena belum tentu aplikasi tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, sikap skeptis terhadap perubahan mungkin beralasan, tetapi sebaiknya diikuti dengan evaluasi cermat sebelum menolak solusi baru. Dan yang terakhir, skor 1, saya tidak ingin menggunakan aplikasi berbayar. Nah, penolakan terhadap aplikasi berbayar tanpa evaluasi mungkin kurang efektif. Nah, evaluasi lebih lanjut dapat membantu memahami apakah aplikasi tersebut sepadan dengan biayanya. Anda adalah seorang karyawan sebuah perusahaan retail yang saat ini mengalami lonjakan penjualan. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Sikap Anda terhadap kondisi ini: A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. B. Tidak memberi usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. D. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. Atau E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. Jadi sikap proaktif untuk mengidentifikasi dan mengusulkan potensi bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan adalah langkah yang baik. Nah, untuk skor 4 ada pada pilihan C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. Nah, berkomunikasi dengan rekan-rekan sebelum mengajukan usulan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dan mendukung pendekatan yang lebih kolaboratif. Kemudian E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan, itu memperoleh skor 3 teman-teman. Sikap pasif dan menunggu orang lain mengusulkan mungkin kurang proaktif, tetapi dapat memberikan ruang bagi kolaborasi dalam perusahaan. Nah, skor 2 ada pada poin D. Saya masih kurang yakin terhadap potensi perusahaan. Jika kekurangan keyakinan terhadap potensi perdagangan internasional, langkah pertama mungkin adalah mendapatkan informasi lebih lanjut dan memahami risiko serta manfaatnya. Poin rendah atau skor 1 teman-teman ada pada poin B.
tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenangnya. Nah, teman-teman menolak memberikan usulan karena bukan wewenangnya mungkin kurang mendukung pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Teman-teman daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIWU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.